Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Pada suatu pagi yang cerah di Yogyakarta, Larasati bangun lebih awal untuk menunaikan sholat subuh, menyambut hari dengan penuh ketakwaan. Setelah sholat, ia menyantap sarapan sederhana yang disiapkan ibunya, sebelum berangkat ke kantor agen tenaga kerja yang terpercaya. Di kantor tersebut, Larasati bertemu dengan agen yang menjelaskan bahwa pekerjaannya akan ditempatkan di Riyadh, Arab Saudi, dengan gaji yang menjanjikan untuk membantu keluarga. Dengan hati yang penuh harapan dan doa, Larasati menandatangani kontrak kerja, meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik untuk masa depan keluarganya. Perjalanan panjang dimulai ketika ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, disambut oleh kerabat majikan yang ramah namun formal. Setibanya di Riyadh, ia diperkenalkan kepada keluarga saudagar Al-Mansur, di mana ia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Rumah mewah itu dipenuhi dengan aroma masakan Timur Tengah, sementara Larasati merasa kagum sekaligus cemas akan tugas yang menantinya. Malam pertama di Riyadh, Larasati meluangkan waktu untuk berdoa, memohon perlindungan dan keberkahan dalam setiap langkahnya. Keesokan paginya, ia mulai menjalani rutinitas baru, bangun pagi untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga Al-Mansur dengan penuh dedikasi. Di tengah kesibukannya, Larasati tetap menjaga ibadahnya, melaksanakan sholat 5 waktu dengan tekun meskipun di negeri orang. Beberapa minggu berlalu, dan Larasati mulai merasakan adanya pengawasan yang lebih ketat dari salah satu kerabat majikan, Saudari Fatimah. Saudari Fatimah seringkali menanyakan tentang aktivitas Larasati di luar rumah, menciptakan suasana yang tegang dan penuh ketidaknyamanan. Larasati merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika mendapati Saudari Fatimah sering berkomunikasi secara rahasia dengan pelayan pria, Ahmad. Suatu hari, Larasati melihat Saudari Fatimah dan Ahmad berbicara di sudut halaman rumah, namun tidak mendengar percakapan mereka. Rasa penasaran Larasati semakin meningkat, namun ia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan menjaga ibadahnya. Namun, kedekatan antara Saudari Fatimah dan Ahmad mulai terlihat oleh anggota keluarga lain, menimbulkan bisik-bisik di antara mereka. Pada suatu malam, Larasati mendengar percakapan antara Saudari Fatimah dan Ahmad tentang sebuah rencana yang misterius. Ketidakpastian dan kecemasan mulai menghantui Larasati, namun ia tidak tahu harus berbuat apa untuk melindungi dirinya sendiri. Suatu hari, Larasati mendapati dirinya menjadi pusat perhatian yang tidak diinginkan ketika Saudari Fatimah mulai menyebarkan rumor tentang dirinya. Dengan hati yang berat, Larasati mulai menyadari bahwa ia mungkin menjadi korban dari sebuah fitnah yang direncanakan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada malam yang gelap, Larasati dipanggil ke ruang keluarga oleh Saudari Fatimah, yang tampak serius dan tegang. Saudari Fatimah membuka pembicaraan dengan nada menghakimi, menuduh Larasati telah melakukan perzinahan dengan Ahmad, pelayan pria di rumah itu. Larasati terkejut dan ketakutan, segera membantah tuduhan tersebut dengan tegas, menyatakan bahwa ia selalu menjaga kehormatannya. Namun, keluarganya tidak memberi kesempatan untuk membela diri, dan Larasati merasa terjebak dalam situasi yang tak adil. Suasana menjadi semakin tegang ketika beberapa saksi palsu mulai muncul, memberikan kesaksian yang mendukung tuduhan Saudari Fatimah. Larasati merasa terpojok, tidak ada bukti nyata yang bisa dibawa untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Dalam keputusasaan, ia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan keadilan dalam menghadapi cobaan ini. Saudari Fatimah, dengan senyum licik, memastikan bahwa tuduhan tersebut akan dibawa ke pengadilan tanpa ada peluang bagi Larasati untuk membela diri. Larasati menyadari bahwa hidupnya berubah drastis dalam sekejap mata, dari pekerja yang taat menjadi terjebak dalam kasus fitnah yang berat. Dengan hati yang hancur, ia mempersiapkan diri untuk menghadapi pengadilan yang akan menentukan nasibnya di negeri orang.
Beberapa hari kemudian, para kerabat majikan mulai mengumpulkan saksi-saksi yang telah dipilih dengan hati-hati untuk mendukung tuduhan terhadap Larasati. Saksi-saksi tersebut ternyata adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh saudari Fatimah dan Ahmad untuk memperkuat kasus fitnah tersebut. Pada hari pengadilan, Larasati dibawa ke ruang sidang yang megah namun dingin, dihadapkan pada hakim yang tampak tidak berpihak. Para saksi mulai memberikan kesaksian mereka, meski mereka sendiri tidak memiliki bukti nyata, hanya berdasarkan kata-kata saudari Fatimah. Hakim mendengarkan dengan seksama, namun tampaknya keputusan sudah diambil sebelumnya tanpa mempertimbangkan kebenaran. Larasati berusaha menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, namun setiap kata-katanya diabaikan oleh hakim dan para saksi. Suasana di ruang sidang menjadi tegang, dengan anggota keluarga Al-Mansur yang terlihat mendukung saudari Fatimah secara diam-diam. Pengadilan berakhir dengan keputusan yang berat, tanpa adanya kesempatan bagi Larasati untuk memberikan bukti atau pembelaan yang layak. Dengan hati yang hancur, Larasati dibawa keluar dari ruang sidang, menghadapi nasib yang tampaknya sudah ditentukan. Di luar pengadilan, kerumunan orang mulai berkumpul, menciptakan suasana yang penuh ketegangan dan kekhawatiran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pengadilan lokal di Riyadh menjadi saksi dari ketidakadilan yang menimpa Larasati, di mana sistem hukum tampak bias dan terpengaruh oleh kekuasaan lokal. Tanpa adanya pendampingan hukum yang memadai, Larasati merasa sendirian menghadapi tuduhan yang sangat berat tersebut. Hakim yang memimpin sidang tampak tegas dan tanpa ampun, memastikan bahwa keputusan rajam akan dilaksanakan tanpa ragu. Larasati dipaksa untuk menandatangani dokumen pengakuan yang dipaksakan, meski ia tahu bahwa pengakuan tersebut adalah hasil dari tekanan dan fitnah. Para saksi palsu terus memberikan kesaksian yang sama, menekankan bahwa Larasati tidak bersalah dan harus dihukum dengan rajam. Masyarakat sekitar mulai membisikkan desas-desus tentang keanehan dalam proses pengadilan, namun suara mereka tidak didengar oleh hakim. Saat pengadilan mencapai akhirnya, Larasati tidak diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberikan bukti pendukung dari dirinya sendiri. Keputusan pengadilan diumumkan dengan cepat, tanpa adanya pertimbangan yang adil atau proses yang transparan. Larasati merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi keadilan, namun justru menjadi alat untuk mengeksekusi fitnah tersebut. Dengan hati yang penuh air mata, ia menerima keputusan tersebut, mengetahui bahwa hidupnya akan berubah drastis dalam sekejap mata. Hari eksekusi rajam tiba, dan kerumunan besar orang berkumpul di alun-alun kota Riyadh untuk menyaksikan hukuman tersebut. Larasati dibawa dengan dignitas dan kehormatan yang masih tersisa, meski hatinya dipenuhi ketakutan dan kesedihan. Saat tiba di tempat eksekusi, pengawal menjaga keamanan dengan ketat, memastikan tidak ada gangguan dari luar. Para penonton yang hadir tampak gelisah dan murung, menyaksikan nasib Larasati dengan penuh perhatian. Hakim memberikan instruksi terakhir kepada para algojo yang akan melaksanakan hukuman rajam, memastikan bahwa prosedur berjalan lancar. Larasati, dengan tatapan mata yang penuh harap, membaca doa terakhirnya sambil menunggu keputusan yang akan mengubah hidupnya. Algojo pertama mengangkat batu besar, menyiapkan diri untuk melemparkannya kepada Larasati sebagai bentuk hukuman. Namun, saat batu itu dilemparkan, keajaiban terjadi ketika batu tersebut pecah sebelum menyentuh tubuh Larasati, membuat semua orang terkejut. Kerumunan mulai berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, sementara Larasati diselamatkan dari hukuman yang mengerikan itu. Dengan perasaan lega namun masih takut, Larasati disembunyikan oleh beberapa orang yang percaya bahwa keajaiban telah melindunginya dari azab yang seharusnya. Beberapa hari setelah kejadian rajam pertama, pengadilan memutuskan untuk mencoba kembali dengan menggunakan batu yang lebih besar dan kuat. Para algojo mempersiapkan batu yang lebih berat, berharap hukuman kali ini akan berhasil tanpa kegagalan seperti sebelumnya. Larasati dibawa kembali ke tempat eksekusi dengan hati yang semakin gundah, mengetahui bahwa nyawanya kembali berada di ujung pisau. Ketika batu dilemparkan lagi, batu tersebut juga pecah sebelum menyentuh tubuh Larasati, menambah keraguan di antara para penonton.
Kegagalan kedua ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat yang mulai mempertanyakan keadilan dari proses pengadilan yang berlangsung. Beberapa warga mulai berbisik tentang ilmu rawarontek yang konon diceritakan oleh para musafir yang dapat melindungi orang yang tidak bersalah. Bisikan tersebut semakin menyebar, menciptakan suasana yang penuh keajaiban dan misteri di tengah kerumunan yang bingung. Saudari Fatimah dan Ahmad merasa terancam oleh kejadian ini, karena fitnah mereka tampaknya tidak berjalan sesuai rencana. Pengadilan, yang sebelumnya teguh, mulai menunjukkan keraguan dan ketidakpastian dalam melanjutkan hukuman terhadap Larasati. Larasati, meskipun diselamatkan kembali, merasa semakin terperangkap dalam jaringan fitnah yang semakin kompleks dan sulit diatasi. Di tengah kekacauan yang terjadi, seorang kiai asal Indonesia yang berada di Riyadh, Kiai Ahmad, mendengar tentang kasus Larasati dan memutuskan untuk bertindak. Dengan penuh keberanian, Kiai Ahmad mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan kesempatan membela Larasati dan mencari kebenaran. Hakim, yang tengah bingung dengan kegagalan hukuman sebelumnya, memberikan sedikit harapan bahwa Kiai Ahmad mungkin dapat membantu menyelidiki lebih lanjut. Kiai Ahmad mulai menyelidiki kasus tersebut, berbicara dengan saksi-saksi dan mencoba mengumpulkan bukti yang dapat membuktikan ketidakbersalahan Larasati. Namun, upaya Kiai Ahmad dihadang oleh saudari Fatimah dan pengaruhnya di pengadilan, yang berusaha menghalangi setiap langkahnya. Saudari Fatimah meminta pengadilan untuk menolak permohonan Kiai Ahmad dengan alasan bahwa keputusan telah dibuat dan tidak dapat diubah. Kiai Ahmad, dengan sabar dan bijaksana, terus berusaha meyakinkan pengadilan akan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam kasus ini. Sayangnya, pengadilan tetap menolak permohonan tersebut dan Kiai Ahmad diusir dari sidang dengan peringatan keras. Meskipun ditolak, Kiai Ahmad tidak menyerah, melainkan mencari cara lain untuk membantu Larasati dan mengungkap kebenaran di balik fitnah ini. Dengan semangat yang tak padam, Kiai Ahmad berjanji untuk terus berjuang demi keadilan Larasati, meski harus menghadapi rintangan yang semakin berat. Merasa terancam oleh kegagalan hukuman sebelumnya, pengadilan memutuskan untuk mencoba hukuman rajam ketiga dengan menggunakan batu yang jauh lebih besar dan kuat. Algojo khusus dipilih untuk menangani batu raksasa tersebut, memastikan bahwa hukuman kali ini tidak akan gagal seperti sebelumnya. Masyarakat yang masih meragukan keadilan pengadilan tetap hadir, dengan perasaan cemas dan penasaran akan hasilnya. Larasati dibawa kembali ke tempat eksekusi, kali ini dengan lebih banyak pengawal dan prosedur yang lebih ketat untuk menghindari kegagalan. Saat batu besar tersebut dilemparkan, lagi-lagi batu tersebut pecah sebelum mencapai tubuh Larasati, menciptakan keheningan yang menakutkan di antara penonton. Namun, kali ini pecahan batu terbang lebih luas, mengenai beberapa penonton di sekitar tempat eksekusi, menyebabkan luka dan kekacauan. Penonton yang terluka mulai marah dan berteriak, menuntut agar pengadilan menggelar ulang prosesnya yang tidak adil. Kerumunan menjadi semakin kacau, dengan beberapa orang mulai menyuarakan bahwa ini adalah tanda azab Allah atas keputusan pengadilan yang tidak benar. Saudari Fatimah dan pihak-pihak yang terlibat dalam fitnah merasa terpojok, menyadari bahwa rencana mereka mulai hancur akibat keajaiban yang terus melindungi Larasati. Kemarahan dan ketidakpuasan di antara penonton mencapai puncaknya, menciptakan tekanan besar bagi pengadilan untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka. Kerumunan yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi kerusuhan, dengan suara-suara marah dan tuntutan keadilan menggema di seluruh alun-alun. Penonton yang terluka dan menyaksikan kegagalan hukuman rajam merasa bahwa hukum telah dibiarkan melampaui batas kemanusiaan dan keadilan. Beberapa orang mulai berteriak agar pengadilan mengadakan sidang ulang, sementara yang lain berdoa memohon agar Allah memberikan keadilan kepada Larasati. Suasana menjadi semakin tegang ketika beberapa anggota masyarakat menyebutkan bahwa keajaiban yang melindungi Larasati adalah bukti dari kekuatan Allah yang menentang ketidakadilan. Para hakim yang hadir di pengadilan mulai merasakan tekanan besar dari kerumunan yang semakin marah dan menuntut perubahan. Saudari Fatimah,
yang merasa posisinya terancam, mencoba untuk menenangkan kerumunan dengan janji akan memberikan penjelasan lebih lanjut. Namun, kerumunan tidak lagi dapat dikendalikan, dengan banyak orang yang mulai menyerukan agar keputusan pengadilan ditinjau ulang demi keadilan yang lebih baik. Ketegangan meningkat saat beberapa penonton mulai menyerukan agar Kedutaan Besar Indonesia dihubungi untuk membantu dalam situasi yang semakin kacau ini. Dalam kegelisahan ini, beberapa orang mulai menyadari bahwa fitnah yang menimpa Larasati bukan hanya masalah pribadi, tetapi telah menjadi isu keadilan sosial yang lebih luas. Akhirnya, kerumunan mencapai puncaknya dengan teriakan-teriakan yang meminta agar pengadilan memberikan kesempatan kedua bagi Larasati untuk membela diri dan mengungkap kebenaran. Mendengar kegaduhan dan ketidakpuasan di Riyadh, Kedutaan Besar Indonesia segera turun tangan untuk menyelidiki kasus Larasati yang sedang menjadi sorotan. Seorang diplomat senior dari Kedutaan Besar Indonesia tiba di Riyadh dengan membawa tim penyelidik khusus untuk memahami situasi yang sedang berlangsung. Tim diplomatik mulai melakukan investigasi mendalam, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada. Mereka menemukan banyak kejanggalan dalam proses pengadilan sebelumnya, termasuk adanya saksi-saksi palsu yang diatur oleh saudari Fatimah dan Ahmad. Kedutaan juga berkoordinasi dengan pihak berwenang lokal untuk memastikan bahwa hak-hak Larasati sebagai warga negara Indonesia dihormati dan dilindungi. Dalam pertemuan darurat, diplomat Indonesia menyampaikan keberatan mereka terhadap ketidakadilan yang menimpa Larasati dan meminta intervensi segera. Pengadilan, yang tengah di bawah tekanan dari kerumunan yang marah, mulai mempertimbangkan laporan dari Kedutaan Besar Indonesia. Dengan bukti-bukti yang semakin kuat, pengadilan memutuskan untuk melakukan sidang ulang, memberikan kesempatan kepada Larasati untuk membela diri secara adil. Saudari Fatimah dan para saksi palsu mulai merasa terancam oleh tekanan baru ini, menyadari bahwa kebenaran mulai terungkap. Larasati, yang kini mendapatkan dukungan dari Kedutaan Besar Indonesia, merasa sedikit lega bahwa keadilan mungkin akhirnya akan ditegakkan dalam kasusnya. Pengadilan ulang dimulai dengan suasana yang jauh lebih tenang dan adil, berkat intervensi dari Kedutaan Besar Indonesia yang memastikan transparansi proses. Hakim yang baru dipilih kali ini dikenal lebih adil dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal, memberikan harapan baru bagi Larasati. Kiai Ahmad, meskipun diusir dari sidang sebelumnya, diundang kembali untuk memberikan kesaksian dan mendukung Larasati dalam pengadilan kali ini. Larasati diberi kesempatan untuk berbicara di depan pengadilan, menyatakan bahwa ia tidak bersalah dan bahwa tuduhan tersebut adalah hasil fitnah yang disengaja. Para saksi yang sebelumnya memberikan kesaksian palsu mulai mengakui bahwa mereka berbohong atas perintah saudari Fatimah dan Ahmad. Beberapa saksi bahkan membongkar rencana fitnah tersebut, mengungkapkan bahwa tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan Larasati demi kepentingan pribadi saudari Fatimah. Pengadilan, yang kini dipenuhi dengan bukti-bukti yang memberatkan pihak yang menuduh, mulai meragukan kebenaran tuduhan awal terhadap Larasati. Masyarakat yang hadir di pengadilan menyaksikan perubahan drastis ini dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kebingungan. Hakim, setelah mendengar semua bukti dan kesaksian baru, memutuskan untuk membatalkan keputusan rajam sebelumnya dan membebaskan Larasati. Keputusan ini disambut dengan sorak-sorai dan tepuk tangan dari kerumunan, yang akhirnya merasa bahwa keadilan telah ditegakkan setelah perjuangan panjang. Setelah pengadilan ulang yang adil dan pembebasan Larasati, kejadian aneh mulai terjadi di kalangan hakim yang sebelumnya memutuskan hukuman rajam. Hakim yang memimpin sidang pertama tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil yang fatal saat hendak pulang ke rumah, meninggalkan keluarga dalam duka mendalam. Hakim-hakim lain yang terlibat dalam kasus tersebut juga mulai jatuh sakit dengan penyakit misterius yang tak terduga. Masyarakat melihat kejadian ini sebagai bentuk azab dari Allah atas keputusan pengadilan yang tidak adil dan penuh fitnah. Berita tentang kecelakaan dan penyakit misterius para hakim menyebar dengan cepat, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Beberapa orang mulai berdoa dan meminta ampunan bagi para hakim tersebut, berharap bahwa azab ini dapat menjadi pelajaran bagi sistem hukum yang korup. Pengaruh saudari Fatimah dan Ahmad mulai hilang, dengan banyak anggota keluarga yang merasa bersalah dan menyesali tindakan mereka. Larasati, meski bebas dari tuduhan, tetap merasa sedih atas nasib para hakim yang awalnya tidak adil kepadanya. Kiai Ahmad terus mendukung Larasati, mengajarkan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan bahwa keadilan akhirnya akan selalu menang. Kejadian ini menjadi peringatan bagi semua pihak bahwa kebenaran dan keadilan akan selalu mendapatkan balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Merespons tekanan dan ketidakpuasan yang melanda masyarakat, Raja Arab Saudi akhirnya memutuskan untuk campur tangan dalam kasus Larasati. Dalam sebuah pernyataan resmi, Raja menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama negara dan bahwa setiap kesalahan harus diperbaiki demi kebaikan bersama. Raja memerintahkan agar Larasati segera dibebaskan sepenuhnya dari segala tuduhan dan diberikan perlindungan serta hak-hak yang layak. Selain itu, Raja juga memberikan hukuman kepada saudari Fatimah dan Ahmad yang terlibat dalam perencanaan fitnah tersebut dengan hukuman yang setimpal. Raja menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam sistem hukum, memastikan bahwa kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Dengan tindakan ini, Raja juga memerintahkan agar kompensasi yang sangat besar diberikan kepada Larasati sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaannya. Kompensasi tersebut mencakup bantuan finansial, dukungan hukum, dan pengaturan kembali kehidupan Larasati di Indonesia. Masyarakat menyambut baik keputusan Raja ini, merasa bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan setelah perjuangan panjang yang dialami Larasati. Larasati, yang kini bebas dan mendapatkan kompensasi, merasa bersyukur kepada Allah dan Raja atas perlindungan dan keadilan yang diberikan kepadanya. Raja Arab Saudi juga mengumumkan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilan, memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan tanpa adanya pengaruh eksternal atau fitnah. Setelah melalui berbagai cobaan dan penderitaan, Larasati akhirnya dipulangkan ke Indonesia dengan bantuan dari Kedutaan Besar Indonesia dan pemerintah Saudi. Di bandara, kerumunan keluarga dan teman-teman menyambutnya dengan sorak-sorai kegembiraan dan pelukan hangat, menyambut kepulangannya dengan penuh haru. Perjalanan pulang ini diwarnai dengan doa dan harapan agar Larasati dapat memulai hidup baru yang penuh kedamaian dan keberkahan. Sesampainya di rumah, Larasati disambut dengan rasa syukur oleh keluarganya yang telah menantikan kepulangannya dengan penuh cinta. Ia berbagi kisah perjalanan dan perjuangannya di negeri orang, menginspirasi keluarganya dengan ketabahan dan keimanannya yang kuat. Dengan bantuan kompensasi yang diberikan, Larasati mulai membangun kembali kehidupannya, memulai babak baru yang penuh harapan. Keluarga Larasati merasa bangga dan bersyukur atas keberanian dan keuletan putri mereka yang berhasil mengatasi tantangan besar. Larasati juga melanjutkan ibadah dan ketaatannya, semakin memperkuat hubungan spiritualnya setelah melalui ujian yang berat. Ia mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu sesama yang juga mengalami kesulitan dan ketidakadilan, menjadikan dirinya sebagai teladan bagi banyak orang. Kepulangan Larasati menjadi momen yang menggembirakan bagi keluarga dan komunitasnya, menandai awal baru yang penuh kebahagiaan dan keberkahan. Kisah Larasati yang penuh cobaan dan keajaiban menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat Riyadh tentang pentingnya keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Masyarakat mulai menyadari dampak buruk dari fitnah dan ketidakadilan, serta pentingnya menjaga integritas dalam setiap keputusan hukum. Larasati menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan, terutama bagi para pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi dan fitnah. Komunitas lokal mulai mengadakan seminar dan diskusi tentang hak-hak pekerja migran dan pentingnya perlindungan hukum yang adil. Kisah ini juga menginspirasi banyak orang untuk lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan dan melawan segala bentuk ketidakbenaran di masyarakat. Media lokal dan internasional meliput cerita Larasati secara luas, meningkatkan kesadaran global tentang isu-isu hak asasi manusia dan keadilan di Timur Tengah.
Larasati sering diundang untuk berbicara di berbagai forum, membagikan pengalamannya dan memberikan inspirasi kepada banyak orang yang mengalami hal serupa. Larasati juga bekerja sama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk memperjuangkan perlindungan bagi pekerja migran yang terpinggirkan. Pelajaran dari kisah Larasati mengajarkan pentingnya solidaritas dan dukungan komunitas dalam menghadapi ketidakadilan dan tantangan hidup. Kisah ini menjadi pengingat bahwa keadilan dan kebenaran selalu menang pada akhirnya, meskipun harus melalui perjuangan yang panjang dan penuh rintangan. Kisah Larasati yang penuh keberanian dan ketabahan mulai dikenal luas, menginspirasi banyak orang di Indonesia dan internasional. Media massa mulai meliput kisahnya secara mendalam, menyoroti perjuangan dan keajaiban yang melindungi Larasati dari azab hukuman rajam. Larasati diundang menjadi narasumber di berbagai acara televisi dan radio, berbagi pengalamannya dan menginspirasi pendengarnya. Ia juga menulis buku tentang pengalamannya, menceritakan setiap detail perjuangan dan keimanannya yang kuat selama di Riyadh. Buku tersebut menjadi bestseller, diterima dengan antusias oleh pembaca yang terinspirasi oleh kisah perjuangan Larasati. Larasati sering diundang untuk berbicara di seminar dan konferensi, menyampaikan pesan tentang pentingnya keadilan dan perlindungan hak pekerja migran. Komunitas Muslim di seluruh dunia mulai mengangkat kisah Larasati sebagai contoh ketabahan dan keimanan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Organisasi-organisasi kemanusiaan mengadopsi kisahnya sebagai bagian dari kampanye mereka untuk memperjuangkan hak-hak pekerja migran. Larasati juga menjadi panutan bagi wanita muda Indonesia, menunjukkan bahwa dengan keimanan dan keberanian, mereka dapat mengatasi tantangan besar dalam hidup. Kisahnya yang menginspirasi terus menyebar, memberikan harapan dan motivasi bagi banyak orang untuk berjuang demi keadilan dan kebenaran dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan kompensasi yang diberikan, Larasati memutuskan untuk mendirikan sebuah lembaga amal yang bertujuan membantu pekerja migran yang mengalami ketidakadilan serupa. Lembaga tersebut diberi nama Larasati Foundation dan fokus pada pemberian bantuan hukum, psikologis, dan finansial bagi mereka yang membutuhkan. Dukungan dari pemerintah Indonesia dan berbagai organisasi internasional memungkinkan Larasati untuk mengembangkan program-program yang efektif dan berkelanjutan. Larasati bekerja sama dengan pengacara dan aktivis hak asasi manusia untuk memberikan pendampingan hukum kepada para korban fitnah dan penindasan. Larasati juga mengadakan seminar dan workshop untuk mendidik pekerja migran tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari eksploitasi. Lembaga ini mendapatkan banyak perhatian dan dukungan dari masyarakat, termasuk donasi dan partisipasi sukarela dari berbagai pihak. Larasati memanfaatkan pengalamannya untuk menjadi pembicara utama dalam berbagai acara, membagikan kisahnya untuk menginspirasi dan memberdayakan orang lain. Dengan kerja keras dan dedikasinya, Larasati Foundation menjadi simbol harapan dan perubahan positif bagi komunitas pekerja migran di Indonesia dan sekitarnya. Larasati juga mulai membangun jaringan internasional, bekerja sama dengan organisasi di negara-negara Timur Tengah untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Kehidupan baru Larasati dipenuhi dengan tujuan mulia dan kepuasan batin, mengetahui bahwa ia telah memberikan kontribusi besar dalam memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia. Merespons kejadian yang menimpa Larasati dan tekanan dari masyarakat internasional, pemerintah Arab Saudi mulai melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilannya. Reformasi tersebut mencakup peningkatan transparansi dalam proses pengadilan dan pemberian pelatihan khusus bagi hakim untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa bias. Undang-undang baru juga diperkenalkan untuk melindungi hak-hak pekerja migran, memastikan bahwa mereka tidak lagi rentan terhadap eksploitasi dan fitnah. Kedutaan Besar Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Saudi untuk memastikan bahwa perubahan hukum ini diimplementasikan dengan baik dan efektif. Reformasi ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat yang melihatnya sebagai langkah maju menuju sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi. Larasati, sebagai simbol perubahan, aktif terlibat dalam memberikan masukan dan saran untuk memastikan bahwa reformasi ini benar-benar memenuhi kebutuhan pekerja migran.
Pendidikan dan pelatihan hukum juga ditingkatkan, memastikan bahwa setiap individu dalam sistem peradilan memahami pentingnya keadilan dan kebenaran. Kedutaan Besar Indonesia memperkuat perlindungan bagi warganya di luar negeri, menyediakan bantuan hukum dan dukungan psikologis bagi mereka yang mengalami ketidakadilan. Dengan adanya perubahan sistem ini, kasus-kasus serupa dengan yang dialami Larasati diharapkan dapat diminimalisir dan ditangani dengan lebih adil di masa depan. Perubahan ini menandai awal baru bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi, yang kini didasarkan pada saling menghormati dan perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik. Setelah semua perjuangan dan cobaan yang dilalui, Larasati merenungkan hikmah yang didapatkan dari pengalaman hidupnya yang penuh liku. Ia bersyukur kepada Allah atas perlindungan dan keajaiban yang diberikan kepadanya, menyadari bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencananya yang sempurna. Larasati juga merasa bangga atas peranannya dalam memperjuangkan keadilan, mengetahui bahwa usahanya telah membawa perubahan positif bagi banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa keadilan dan kebenaran selalu menang pada akhirnya, meskipun harus melalui perjalanan yang panjang dan penuh tantangan. Ia terus meningkatkan lembaga amalnya, memastikan bahwa setiap pekerja migran yang membutuhkan dapat mendapatkan bantuan dan perlindungan yang layak. Larasati juga terlibat dalam berbagai inisiatif pendidikan, mendidik generasi muda tentang pentingnya integritas, keadilan, dan solidaritas sosial. Dengan setiap langkahnya, Larasati menunjukkan bahwa keimanan dan ketabahan dapat mengatasi segala rintangan, memberikan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Kisahnya yang penuh hikmah mengajarkan bahwa setiap ujian dan cobaan dalam hidup memiliki tujuan yang mulia, membawa kita lebih dekat kepada Allah dan sesama. Larasati terus berdoa agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada mereka yang sedang berjuang melawan ketidakadilan, memberikan harapan bahwa kebenaran akan selalu terungkap. Akhirnya, Larasati hidup dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan dan bahwa ia telah menjadi bagian dari perubahan yang lebih baik di dunia ini.